Bukan RRI Madiun, ono berita, ono informasi, ono lagu enak. Cari tahu tentang Macam-macam pokoknya. Ono RRI Madiun. Songo, pitu. Pro 1. RRI Madiun. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat sore pendengar semuanya, sajian lintas Madiun sore mulai kami hadirkan untuk Anda dan diawali kita akan bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Saatnya pendengar bersama Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Ada Mbak Yunani SH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun. Selamat sore Mbak Yunani. Selamat sore Mbak Satya dan selamat sore semua pendengar setia Pro 1 RRI Madiun. Salam sehat selalu dari kami. Baik, bisa agak dekat dengan mic yang berwarna kuning ya. Oh baik. Kemudian sore hari ini juga bersama-sama dengan Mas Febri Dwianto, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun. Selamat sore Mas Febri. Selamat sore juga Mbak. Dan kabar juga, baik ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Juga selamat sore ya buat para pendengar setia Pro 1 RRI Madiun. Baik, dan sore hari ini spesial khusus yang datang ini adalah yang muda-muda nih dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ya. Termasuk juga generasi milenial ya. Ya, sesuai tema Mbak. Sesuai tema ya, makanya yang hadir juga generasi milenial gitu ya. Baik, topik kita pada sore hari ini adalah generasi milenial, generasi melawan radikalisme. Bener nggak sih generasi milenial itu kadangkala menjadi sasaran empuk untuk gerakan ini? Kami akan mencoba menjawab bahwa kita prihatin sekali ya Mbak Satya akhir-akhir ini dengan dua kejadian, yaitu dari bom di Makassar, kemudian yang terakhir di Mabes Polri. Sebenarnya kita dari tahun 2008, 2018 itu kita sudah mengkhawatirkan kok ini anak-anak yang dijadikan alat. Contohnya pada 2008 ada Dani Rukmana, kemudian 2018 di gereja Kristen di Surabaya juga melibatkan anak-anak. Kemudian dengan kejadian dua kali ini kita begitu sangat prihatin karena generasi milenial ini sebenarnya tumpuan harapan bangsa. Akan tetapi dengan paham radikalisme, dengan cepat mereka tercuci, terdoktrin bahwa gerakan-gerakan tersebut atau tindakan-tindakan tersebut dibenarkan. Untuk itu dari segi penggunaan media sosial ini juga sangat rawan karena generasi milenial ini menggunakan media sosial itu begitu bebas, tidak bisa membedakan atau belum mampu membedakan untuk memfilter apakah info-info yang didapatkan atau dia mendapat informasi tersebut itu membahayakan atau itu memang dampaknya seperti apa. Karena perekrutan teroris sekarang atau paham radikalisme itu mengalami pergeseran. Kalau dulu mungkin pencuciannya atau melahirkan pola radikalisme itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, contohnya 2 tahun atau 1 tahun lebih karena pola perekrutan yaitu melalui pelatihan-pelatihan atau kajian. Tapi dengan maraknya penggunaan media sosial oleh kalangan milenial, maka perekrutannya ini melalui lone wolf yang mana mereka meradikalisasi dirinya sendiri. Kemudian dari meradikalisasi dirinya sendiri, dia nanti akan dipandu, akan dimasukkan dalam jaringan radikalisme atau teroris, dibina melalui media sosial juga. Untuk itu maka kami harapkan juga semoga dalam penggunaan medsos ini juga perlu dibatasi dengan konten-konten, karena tidak hanya perekrutan, cara merakit bahan peledak pun di media sosial ini juga ada. Sudah marak ya, sudah marak ya Mbak Satya. Jadi
kurangnya filterisasi tersebut yang mana generasi muda ini mencari jati dirinya, bahwa susah membedakan mana itu yang betul-betul konten yang bagus atau bermanfaat, ataupun yang konten tersebut harus dihindari. Contohnya kalau kita misalkan satu kali melihat konten tersebut kita ikuti, nanti pasti terus-menerus kita akan mendapatkan notifikasi, begitu Mbak Satya. Jadi sekali mencoba bakal kayak semacam bikin ketagihan gitu ya. Rasa Bikin addict penasaran gitu ya. pasti. Penasaran pasti ada, dan itu akan terus menerus dalam waktu yang cukup tidak panjang pun. Jadi sudah pola radikalisasi itu sudah terbentuk dalam diri dengan mengikuti konten-konten yang berbau yang tidak diizinkan atau diperuntukkan, atau itu kalangan mereka sendiri, yang mana pola perekrutannya juga melalui media sosial, yang mana pola lone wolf ini biasanya terpicu akibat ketidakpuasan. Contohnya kemarahan sesaat, yang mana nanti polanya itu juga akan meninggalkan surat wasiat seperti yang kejadian dua kejadian kemarin itu. Karena ada pola kemarahan yang luar biasa dengan masih tingkat kelabilannya masih rendah, jadi akan memicu hal tersebut. Berarti bisa dikatakan generasi muda itu ketika dia ada kekosongan pikiran, iya, dia ada sesuatu hal yang yang dia baca, yang dia lihat, terus kemudian dia kayak semacam coba-coba ya. Rasa penasaran rasa penasarannya tinggi ya. Iya. Dan pada akhirnya meledaklah hal-hal seperti ini ya, radikal ya. Biasanya gitu kita ambil samplingnya aja ya Mbak Satya. Contohnya dari broken home, kemudian dia sering menarik diri dari lingkungan. Dari disitulah kita bisa melihat sebenarnya dari lingkungan terdekat kita harus bisa mendetek kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti lazimnya anak-anak yang berjiwa muda. Berarti sebagai orang tua ini menjadi catatan khusus ya, jangan sampai meremehkan masalah yang dialami oleh anak. Iya, seperti itu. Benar. Artinya menambahkan juga Mbak ya. Silakan. Artinya kita berkacanya pada pengalaman lah. Dibayangkan saja kebanyakan dari tahun 2009 sampai tahun 2021 itu kebanyakan yang menjadi, kita menyebutnya mereka yang radikal gitu kan. Kemudian ada juga beberapa yang kemudian mengarah ke tindakan terorisme. Kebanyakan adalah umur 18 tahun sampai dengan umur 25 tahun. Berarti yang lahir-lahir di tahun akhir 80-an dan 90-an ya? Iya, sama seperti dengan saya nih Mbak, kelahiran tahun 94 kan. Apalagi dengan ditambahkan analisa dari Badan Intelijen Negara, dia bilangnya bahwa ada banyak rentang, terutama rentang usia 17 sampai 24 tahun itu sangat rawan. Apalagi ditambah lagi dengan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dia juga menyebutkan 85% itu generasi muda yang ibaratnya paling rentan terpapar radikalisme. Artinya ini menjadi catatan gitu, catatan kita semuanya, catatan untuk para orang tua juga nih, perlu diperhatikan juga untuk oke lah, ada banyak segi lain yang perlu diperhatikan buat si anak, tetapi radikalisme ini juga mendapatkan porsi juga loh untuk diperhatikan diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya gitu. Jadi si anak dia juga harus ini ya, tidak hanya orang tua tapi anak-anak juga harus paham sebenarnya radikal itu yang seperti apa. Apakah selalu diidentikan dengan hal-hal yang misalnya mengebom, karena selama ini yang kita tahu ya, ketika mulai dari tahun 2009 ya sampai dengan yang kemarin terjadi di Mabes Polri, itu adalah seperti halnya kegiatan yang jahat dengan mengebom. Apakah radikal seperti itu saja? Dalam KBBI dijelaskan bahwa radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan, Mbak Satya, atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrem dalam aliran politik, yang mana asal mulanya dari kata Latin redic redis. Kemudian mengenai teror itu adalah pelaksanaan atau tindakannya, mengenai radikal adalah paham.
begitu perbedaannya seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dipahami ya. Jadi generasi muda tidak hanya tahu tentang berita-beritanya saja, tetapi kadangkala hal-hal informasi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yunani kan dari media sosial itu banyak sekali ya. Kalau misalnya si generasi muda atau si anak ini kurang bisa memfilter, makanya ilmu itu akan menjadi bom untuk dirinya sendiri ya. Iya. Baik. Apalagi Mbak, oke lah, memang belum ada ibaratnya filter yang bagus, apalagi masih muda kan, Masih labil. Generasi coba-coba ya. Generasi milenial kan ibaratnya dia kan tumbuh ketika ada peradaban baru gitu kan, ada teknologi yang baru muncul, sampai dengan yang terakhir mungkin yang kelahiran generasi alpha gitu kan. Nah, artinya selain mereka belum bisa memfilter itu, juga ada banyak sekali ibaratnya yang menjadi alasan mereka terpapar rentan terhadap radikalisme. Ya misalnya saja kayak misalnya zaman sekarang kan juga generasi milenial kan lebih banyak untuk mengakses dunia maya, apalagi juga kegiatan sekolah dan sebagainya kan juga dilaksanakan secara daring juga. Ibaratnya waktu mereka juga kebanyakan untuk mengakses informasi yang ada di dunia maya atau daring. Dan itu filternya juga tidak kita ketahui ya seperti apa. Begitu. Baik, apalagi juga kemudahan kalau yang kemarin itu yang melakukan aksi penembakan di Mabes Polri, bahkan ini mendapatkan senjata tajam itu dibeli dari online. Iya, karena itu bagian dari perekrutan yang telah saya sampaikan tadi. Beda dengan perekrutan yang melalui jaringan atau doktrin-doktrin atau pelatihan. Kalau melalui pelatihan jadi lebih detail Mbak Satya, bagaimana posisi dengan sasarannya itu akan terarah dan terukur. Tetapi kalau perekrutan atau masuknya jaringan teroris melalui Landlove, maka dia tidak bisa mengukur bahaya-bahaya di sekitarnya, mungkin malah membahayakan dirinya sendiri. Jadi persiapan tersebut tidak matang, seperti pola dengan kajian-kajian atau pelatihan-pelatihan yang terdahulu, seperti itu Mbak Satya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya atau yang ingin sharing atau ingin mengungkapkan pendapat Anda kaitannya dengan generasi milenial, generasi melawan radikalisme, silakan Anda bisa gabung di 459198 untuk line telepon, dan juga untuk SMS WhatsApp di 0811366997. Anda juga bisa menyematkan ya komentar pertanyaan Anda di live streaming YouTube RRI Madiun pada sore hari ini. Kita masih bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan di studio kali ini bersama Mbak Yunani SH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun, dan juga Mas Febri Dwianto, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun. Baik, kita kembali ke topik generasi milenial, generasi melawan radikalisme. Nah, kalau yang terjadi selama ini kan banyak itu di daerah bukan di daerah kita. Kita bersyukur sekali ya, Madiun itu aman ya. Nah, tindakan dari Kejaksaan Negeri untuk mencegah kaitannya dengan generasi milenial itu supaya nggak terpapar dengan paham radikal ini seperti apa yang sudah diwujudkan? Di Kejaksaan Negeri, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sendiri, untuk internal kami ada namanya PAM SDO Mbak Satya, sumber daya organisasi, yang mana kita antisipasi jangan sampai intern atau anggota dari pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun ada yang terpapar. Kemudian dari eksternal, contohnya kita memberikan penyuluhan hukum, kita memberikan penerangan hukum, kita melakukan JMS, jaksa masuk sekolah. Itu kita berkontak langsung dengan para siswa-siswi di sekolah-sekolah, kita terjun langsung, kita menyampaikan bahwa bahaya radikalisme, tentang bagaimana dampak buruknya seperti apa yang nanti akan berpengaruh ke depan. Selain itu, kami kejaksaan juga tetap mengawasi yang namanya lalu lintas orang asing. Kemudian ada pengawasan orang maupun barang cetakan. Kami melakukan semaksimal mungkin di fungsi pencegahan tersebut. Karena kalau kejaksaan sendiri
mengenai tindak pidana terorisme, tidak hanya kita sebagai penuntut umum dalam bidang intelijen, yaitu kita adanya fungsi pencegahan, Mbak Satya. Ada fungsi pencegahan di situ Iya. ya. Jadi lalu lalang orang asing ini nggak bisa dengan gampang bisa masuk di sini gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ada pantauan yang dilakukan oleh Kejaksaan Iya. Negeri Kabupaten Madiun. Jadi kejaksaan sekarang kan tidak hanya melulu kalau kita mungkin orang awam berpikir tentang ada orang yang berkasus nih. Iya. Padahal seperti ada itu. hal-hal pencegahan Iya, yang dilakukan oleh ada kejaksaan ya. pencegahan. Kalau misalkan hanya kita sebagai penuntut itu biasanya di Pitsus atau Pidum. Kalau mengenai pencegahan itu kita intelijen. Kemudian ada pendampingan hukum juga, itu bidangnya lain lagi, Mbak Satya, di Datun juga. Iya, Mas Febri, karena sekolah-sekolah ini kan sedang daring ya. Mereka melakukan pembelajaran kan dari rumah secara online. Nah, selama pandemi ini untuk mencegah adanya radikalisme, ini utamanya untuk menyasar generasi muda, apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri? Kebanyakan kalau misalnya dari kita tadi sudah disampaikan Mbak ya, ada beberapa kegiatan. Tapi kalau misalnya untuk terkait dengan media sosialnya, kita ada yang namanya mengkontra. Jadi kontra itu ibaratnya jika di luar sana banyak sekali para katakanlah orang-orang yang mempunyai paham radikalisme, menyebarkan isu-isu radikalisme di media sosial, kita dari kejaksaan mengcounter itu lewat apa? Lewat informasi-informasi yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda, kepada generasi milenial. Ini loh, radikalisme itu bukan ibaratnya jalan yang keren gitu loh. Ada jalan lain yang kita generasi milenial itu bisa berkarya lebih gitu. Kan ibaratnya kita yang kelahiran di generasi milenial ini kan sekarang kalau tingkat lokal maupun nasional kan banyak sekali yang kiprahnya bagus gitu loh, Mbak. Akan sayang sekali kalau misalnya di usia yang muda, di usia yang emas ini kita terkena paham radikalisme gitu. Jadi kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sudah melakukan kontra informasi untuk melawan adanya isu atau informasi radikalisme yang sifatnya merusak keyakinan para generasi milenial begitu. Baik, apalagi juga anak muda itu kadang-kala juga banyak diidentikan generasi yang bebas untuk berekspresi ya. Tetapi ekspresinya bukan dengan mengebom atau mungkin mempelajari hal-hal yang berbau yang radikalisme seperti ini. Artinya ya. daripada mereka kemudian merakit bom, kan lebih enak merakit mungkin mobil, merakit sepeda motor, atau mungkin merakit pesawat gitu kan. Ada the next BB mungkin. Baik, jadi masih banyak hal-hal positif ya yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Janganlah merakit bom, atau mungkin dulunya kecilnya bikin petasan gitu. Nanti kalau pas sudah gede bikin bom gitu. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai ya kan. Kalau sekarang kan ini apalagi kan jelang Ramadan ya, biasanya petasan-petasan itu kan kalau zaman dulu anak-anak ini pada bisa tuh bikin sendiri ya. Kalau sekarang janganlah ya, karena nanti itu sangat membahayakan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan juga untuk orang lain. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami mengajak Anda untuk yang ingin gabung bisa telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp juga. Dan topik kita pada sore hari ini generasi milenial, generasi melawan radikalisme. Silakan 0811-366-9907 untuk WhatsApp, dan telepon di 459-198 ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyematkan komentar di RRI Madiun ya, di live streaming YouTube RRI Madiun. Ada Kis Arni, selamat sore. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan Kejaksaan untuk generasi milenial untuk tidak terpapar radikalisme? Tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Yunani. Juga ada Raj Argo Pambudi, salam untuk Bu Yunani. Padahal Satya panggilnya Mbak loh. Oh waduh. Buat Mbak Yunani semoga sehat dan selamat. Amin, serta terima untuk Mas kasih. Febri selamat dan sehat selalu. Jangan lupa makan-makan. Amin, terima kasih. Baik. Baik, kadang-kala kenapa sih radikal itu selalu disangkut pautkan dengan agama? Sebenarnya ya Mbak Satya, mungkin kebetulan saja yang selama ini kebanyakan yang melakukan adalah salah satu agama tertentu. Tapi selama apa yang kami pahami sekarang, namanya radikal itu tidak serta-merta itu menyangkut dengan agama. Karena ini merupakan kegagalan dalam menilai bahwa
ketuhanan yang diartikan seperti apa, karena tidak ada agama itu atau Tuhan itu yang mengajarkan tentang kekerasan, tentang kebencian. Bahkan semua agama berdasarkan keyakinan masing-masing pasti mengajarkan yang namanya kasih sayang. Kalau memang itu dibawa mengenai agama, itu kayaknya kurang bijak. Mungkin secara kebetulan saja, karena yang namanya radikal itu berdasarkan dari pemahaman kita yang salah. Seperti itu. Ada penelpon yang ingin gabung bersama kita di sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Mbak. sore. Ya, Halo. halo, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Mbak Satya menanyakan sama Bu Jaksa, Mhm. sama Pak Jaksa, apa bedanya radikal dengan kriminalitas? Radikal Karena anak-anak muda itu kan dendam sama institusi, pada institusi yang lain, sehingga bisa bukan bunuh diri lagi ngebom, tapi ngebom salah satu pos institusi. Ya. Itu bedanya kriminal dengan radikal itu bagaimana, Mbak? Baik. Iya, terima kasih, Mbak. Baik, itu saja Pak Edi. Iya, itu aja. Baik, ditunggu Pak. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung di sore hari ini. Silahkan ini Mas Fajar bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Edi. Bedanya radikal dengan kriminalitas. Saya tanggapi dulu ya. Oh, dari silakan. Pak siapa tadi, Mbak Pak Sari? Edi, Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi di Madiun. Pak Edi di Madiun. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, yaitu mengenai kriminalitas dan radikalisme ya Mbak ya. Mengenai Ada bedanya nggak? Ada bedanya tentunya. Kalau radikalisme itu mengenai paham atau aliran yang seperti saya sampaikan tadi, ada ketidakpuasan yang menginginkan perubahan atau pembaruan dan politik dengan cara kekerasan atau radikal, bahwa dia meyakini contohnya bahwa ingin masuk surga dengan cepat dengan menjadi pengantin dan lain-lain itu ya Mbak Satya. Kalau kriminalitas sendiri bahwa ini berupa tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sementara undang-undangnya pun beda. Kalau mengenai teroris ada undang-undang terorisme. Kalau mengenai kriminalitas itu ada KUHP. Contohnya ada undang-undang narkotika, ada misalkan undang-undang mengenai kesehatan. Contohnya kalau anak-anak muda seperti itu. Ya, menambahkan tadi selamat sore ya Pak Eko ya Mbak ya. Pak Edi, Mohon maaf Pak Edi. Terima kasih atas pertanyaannya bagus Pak Edi. Saya juga menambahkan saja dari Mbak Yunani tadi bahwa kalau misalnya kriminalitas itu merupakan bagian dari, kita bisa membilangnya sebagai dari tindak pidana umum ibaratnya, deliknya. Artinya misalnya kayak pencurian gitu kan, itu termasuk bagian dari kriminalitas. Tapi kalau misalnya radikalisme itu bisa dibilang kayak embrio dari terorisme. Jadi terorisme ada itu karena embrionya berasal dari radikalisme. Itu termasuk bagian dari delik atau kejahatan yang sifatnya khusus. Kenapa khusus? Karena diatur dalam undang-undang tersendiri. Khusus nih, ada undang-undang tentang terorisme. Nah, jadi perbedaannya Pak Edi di situ. Kalau kriminalitas itu termasuk bagian dari delik yang sifatnya umum. Sedangkan kalau misalnya radikalisme yang merupakan embrio dari terorisme itu merupakan bagian dari delik atau kejahatan khusus karena diatur memang dalam undang-undang yang sifatnya khusus, yakni undang-undang terorisme. Begitu. Ada persamaannya ya, nanti pelakunya yang tertangkap itu sama-sama masuk penjara. Iya, sama Persamaannya di situ gitu kan. Sama-samanya di situ. Otomatis Bedanya kalau itu Mbak kalau Satya. terorisme itu banyak yang langsung meninggal ya Mas Fitri. Iya. Karena coba-coba itu tadi ya, coba-coba dia yang mengorbankan diri kayak semacam yang kemarin itu yang di Makassar itu ya, seperti sudah dicuci otaknya, di brainwash, pokoknya berani mati gitu ya. Padahal itu masih muda sekali, banyak hal yang bisa dilakukan untuk diri, keluarga dan juga negara dengan usia-usia yang masih muda ya, usia-usia apalagi usia yang masih produktif ya. Iya benar Mbak, apalagi juga ibaratnya jangan cepat percaya kalau misalnya ada propaganda tertentu gitu. Biasanya kan anak muda kan semangat gitu kan Mbak. Oh ada propaganda radikalisme di media sosial. Karena apa? Dikemas dengan waduh ini ada ketidakadilan bla 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 bla. Makanya kan ada yang kemudian berpikir waduh ini bisa dirubah hanya dengan anak muda. Karena sudah semangatnya kan, apalagi dengan propaganda yang keliru tadi misalnya. Akhirnya terbentuk mindset, oh berarti
saya harus melakukan tindakan dengan mengubah keadaan. Dengan apa misalnya? Aksi teror, itu kan bahaya, mindset seperti itu. Gitu. Baik, berarti juga generasi muda itu harus menjadi generasi yang jangan mudah percaya ya? Otomatis, Mbak. Otomatis. Jadi ibaratnya meskipun dia, kebanyakan orang tua kan bilang, waduh, isi enom, masih muda, masih labil. Tapi justru di situ kita harus bisa membuktikan, termasuk saya sendiri kan Mbak ya, termasuk generasi milenial kelahiran tahun 94, artinya kita juga harus membuktikan nih ke orang-orang tua kita bahwa kita bisa kok memfilter, kita bisa kok memilah dan memilih informasi yang baik dan bagus untuk kita sendiri gitu. Jadi para untuk anak-anak ya yang generasi milenial, jangan sampailah pikiran ini kosong ya, karena mungkin ada sebuah permasalahan atau sebuah kebencian, terus pada akhirnya kita sedikit tersusupi oleh paham radikal dan itu terus tumbuh di diri generasi muda dan akhirnya menjadi aksi tindakan terorisme seperti itu ya. Baik, untuk Anda yang ingin gabung silahkan, untuk yang WhatsApp atau SMS masih ditunggu, tapi untuk yang telepon sabar dulu, kita akan jeda sejenak ya Mbak Yunani dan juga Mas Febri. Pendengar, kita masih bersama-sama di Sajian Lintas Madiun Sore untuk hari ini Selasa 6 April 2021. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh terus. Dari jatuh ke hati. Jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Jatuh ke hati. Dari matamu jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh ke hati. Oh.
Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sekali ini Jaksa memang menjadi sahabat kita semuanya pendengar, dan di kesempatan sore hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, kita banyak tahu ya bagaimana generasi milenial itu generasi yang harus mampu melawan radikalisme. Di sore hari ini kita masih bersama-sama dengan Mbak Yunani, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun, bersama Mas Febri Duwianto, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kabupaten Madiun. Mas Febri, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri termudah yang bisa kita amati ya, atau kita lihat untuk mengidentifikasi radikal itu seperti apa sih? Sebetulnya banyak, Mbak. Ada banyak yang bisa kita kenali. Oh, ini termasuk bagian atau ciri-ciri dari bagian radikalisme gitu kan. Cuman ada beberapa yang biasanya bisa kita lihat gitu kan. Misalnya kayak intoleran. Intoleran itu maksudnya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Jadi kayak mau menang sendiri gitu mau menang ya. sendiri gitu. Terus kemudian juga biasanya fanatik. Tadi yang sudah kita singgung kan, merasa benar sendiri gitu kan, menganggap orang lain salah. Terus juga kemudian bisa dibilang sifat selanjutnya seperti eksklusif. Jadi membeda-bedakan. Ini kamu termasuk bagian yang salah, aku tok yang benar, seperti itu. Terus juga revolusioner, sering mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tentunya di luar golongannya. Yang beda-beda paham ya. Yang beda paham gitu kan. Punyamu salah kok, punyaku yang benar. Jadi kebanyakan memang kalau misalnya itu dirangkum, ciri-cirinya itu lebih ke dia itu intoleran, fanatik,
terus kemudian juga eksklusif. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Kalau misalnya punya anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu, nah ini juga patut diwaspadai ya, karena takutnya kalau misalnya dia berbekal kayak tadi disampaikan oleh Mbak Yunani ya, banyak sekali media sosial ini yang memberikan informasi-informasi dan gambaran, nanti salah sedikit aja ini malah justru menjadi bumerang ya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ya. Baik, lantas peran serta lingkungan menghadapi hal-hal yang berbau radikalisme ini seperti apa harusnya? Silakan Mbak Yunani. Oh ya, baik. Peran dari lingkungan sekitar ya. Kita sebagai orang terdekat, contohnya adalah keluarga. Sepatutnya kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita, bagi yang sudah berkeluarga, bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini, contoh kecil saja, anak-anak kita pegang HP, belum tentu nanti lihat konten yang sekiranya itu membuat penasaran atau tertarik. Bisa saja tidak hanya pelajaran yang dikerjakan gitu Mbak Satya, malah mungkin buka bisa yang lain melenceng ya. yang lain. Nah, kita harus tetap mengawasi dari segi kita sebagai orang tua, kemudian dari segi lingkungan, karena pemicu dari paham radikalisme itu selain dari diri sendiri, itu adalah dampak buruk dari lingkungan itu sendiri. Contohnya setiap anak atau keluarga kita keluar yang tidak jelas mau kemana. Contohnya jangan sampai ikut kajian-kajian yang merupakan itu gagal pemahaman ya kalau menurut kami, karena tidak semua yang diperoleh informasi atau dilakukan kalau anak-anak itu bisa juga ditelan mentah-mentah. Untuk itu dari segi agama juga kita perlu memberikan fondasi yang cukup kuat, dari keluarga memberikan rasa nyaman, kemudian dari lingkungan sekolah kita harus menanamkan bahwa dampak dari radikalisme itu seperti apa, karena pada dasarnya radikalisme atau teroris atau yang sejenisnya adalah menentang ideologi itu Mbak Satya. Jadi kita harus kembali ke Pancasila ya. Pancasila. Untuk mencintai itu. Pancasila. Jadi makanya tadi di awal jumpa kita ada lagu Garuda Pancasila juga ya. Ini yang mengingatkan kita ini bahwa Indonesia itu punya nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Pokoknya NKRI harga mati yakni Pancasila. Seperti itu ya. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan juga orang tua jangan hanya memberikan fasilitas saja. Siap. Jangan sampai memberikan fasilitas, karena anak-anak ini seperti kita sampaikan bahwa tingkat labilitas, tingkat emosional, tingkat rasa pengen tahu dan penasaran serta ingin mencoba atau mencari jati dirinya, itu berbagai peluang itu sudah disajikan semua di medsos Mbak Satya. Baik, Mas Febri, ini berkaca pada kejadian yang menimpa teman saya waktu SMP itu, dia kuliah di luar kota, ya, sampai beberapa hampir 2 bulan itu hilang, nggak ada kabar, dan hampir terjerumus ke hal-hal yang berbau radikal seperti ini. Nah, ini orang tua tentunya ada kekhawatiran ya, nanti misalnya ada anak yang dia kuliahnya nanti jauh. Kalau sekarang sih kan masih di rumah ya, masih kuliah online. Nah, ini bagaimana untuk orang tua untuk bisa memutus kekhawatiran yang lebih ya tentang radikal ini? Apalagi paham-paham itu kalau di luar kota, anak-anak jauh dari jangkauan orang tua. Kita tahu hanya mungkin by phone, by video call seperti itu. Benar. Cara yang efektif itu Mbak Satya bisa dibilang adalah komunitas. Komunitas itu entah kita bisa bilang komunitas yang di kampus, ya kan, komunitas yang ada di misalnya di lingkungan organisasi kemahasiswaan, gitu kan. Kenapa saya bilang komunitas itu penting? Karena kalau misalnya kita salah komunitas saja, itu akan jadi bumerang bagi kita. Tapi kalau misalnya komunitas yang kita ikuti itu merupakan komunitas yang ibaratnya, yuk sama-sama bikin sesuatu yang ibaratnya berkarya gitu kan, itu pasti juga akan nular ke kita. Jadi caranya yang paling penting adalah gimana sih kita bisa membentengi diri kita. Saya yakin kalau misalnya seusia saya dan teman-teman gitu kan Mbak ya, yang kelahiran 94 ke atas, mungkin itu ibaratnya dari kecil masing-masing sudah diberikan bekal, tanda kutip bekal, oleh orang tua masing-masing. Nah, bekal itulah yang kemudian kita kuatkan lagi, apalagi kalau misalnya kita kuliah keluar kota gitu kan, ya jangan sampai
mencederai bekal, tanda kutip bekal yang dikasih orang tua ketika kecil. Justru kita harus memperkuat dengan apa? Sama-sama yuk gabung di komunitas yang ibaratnya sama-sama bisa berkarya, sama-sama mungkin bisa saling sharing informasi-informasi yang bagus untuk diupload ke medsos, kegiatannya yang positif gitu kan. Itu kan bisa mengurangi konten-konten negatif yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme gitu Mbak Satya. Baik, juga bisa dikatakan juga bonding antara orang tua dan anak ini harus erat ya. Iya. Karena berkaca dari kasus yang menimpa Zakiah Aini ya, orang tuanya bahkan menilai anak ini biasa-biasa saja. Bahkan tidak tahu. Nah, ini kalau menghadapi atau mungkin mendapati kenyataan yang seperti ini bagaimana? Tentunya orang tua bakal jadi was-was ya. Oh, anak saya kan biasa aja ya. Ini kok tiba-tiba dia berani untuk seperti ini. Berarti harus ada bonding yang lebih ini antara orang tua dan juga anak. Bonding dan pemantauan lah. Ibaratnya juga misalnya dari orang tua, oh saya kenal misalnya temannya Mas Febri itu misalnya ada yang lain. Artinya kan pemantauan tidak sepihak misalnya dari saya sendiri kan, saya bisa saja membohongi orang tua saya gitu kan Mbak. Artinya bisa memantau, misalnya dari kan di lingkungan kampus kan ada yang namanya dosen wali atau apa gitu kan Mbak. Nah itu kan bisa, itu kan ibaratnya jadi orang tua kedua di kampus. Itu kan bisa dipantau dan dikomunikasikan. Baik, jadi kalau misalnya nih saat ini ada anak-anak yang sedang mendengarkan siaran ini atau melihat di live streaming di YouTube RRI Madiun, kalau misalnya ada orang tua yang bertanya, misalnya teman itu namanya siapa, rumahnya mana, kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, jangan dinilai orang tua kepo ya kan. Kan biasanya anak sudah tersinggung duluan, apa sih kok pengen tahu aja gitu kan. Ini adalah salah satu upaya juga untuk mencegah radikalisme ya, jangan anggap enteng radikalisme ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami masih tunggu di 10 menit akhir kebersamaan kita di sore hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Terima kasih untuk Pondok Catur yang sudah menyematkan komentar di RRI Madiun. Generasi milenial lebih dominan dengan penggunaan ilmu dan teknologi atau media sosial. Sejauh mana korelasi generasi milenial dengan radikalisme? Sejauh mana korelasi antara generasi milenial dan radikalisme? Begini Mbak Satya, kalau dulu para teroris atau paham radikalisme seperti apa yang saya sampaikan tadi itu menghilang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, untuk dicuci otaknya bahwa ini nanti yang akan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, kajian-kajian yang cukup lama. Akan tetapi generasi milenial ini mempunyai akses untuk media sosial lebih tinggi dibandingkan dari generasi sebelumnya yang masuk dalam radikalisme. Jadi potensinya lebih besar karena dari generasi milenial ini generasi yang cukup canggih menggunakan media sosial. Cuma yang perlu diwaspadai adalah bahwa semua konten, semua informasi itu tidak boleh ditelan mentah-mentah, harus melalui filterisasi seperti yang contohnya si Zakiah Aini ya. Ini kan orang tuanya kaget kok bisa anak saya seperti itu. Tiba-tiba langsung datang ke Mabes. Kan ndak ada hilang dulu kan Mbak Satya, ndak hilang atau ndak ikut pelatihan. Ya karena dia terpaparnya dari media sosial. Berarti pelatihan online ya. Iya. Gitu Mbak Satya. Apalagi menambahkan ya Mbak Satya. Ya, silakan. Apalagi semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun juga makin meningkat Mbak. Dan beraneka macam. Nah, modus operandinya pun juga beraneka macam. Nah, kalau dulunya misalnya yang paham radikalisme atau terorisme ini ibaratnya dilakukan secara tatap muka begitu kan, pelatihan-pelatihan di luar online, tapi sekarang karena kejahatan makin kompleks, mereka sekarang lebih mudah lewat online. Lah, kalau lewat online, bayangkan Mbak, anak muda itu 1 menit itu bisa multitasking. Ya kayak kita semua di sini lah, ibaratnya 1 menit aja bisa buka Instagram, media sosial yang lain, pet, YouTube dan sebagainya. Dan di media sosial itu ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa mengarah ke radikalisme. Nah, itu artinya korelasi itu sangat penting. Sangat penting kita yang banyak sekali mencari informasi di media sosial, kita yang sering aktif di media sosial, sementara
mereka yang penganut radikalisme juga menyusupkan banyak sekali informasi ke media sosial. Titik temunya di situ. Jadi perlu waspada sekali adanya bunglon ya. Iya. Yang tiba-tiba nanti bisa jadi baik padahal aslinya membawa misi untuk menghancurkan ya. Iya. Baik, kalau sejauh ini di Kabupaten Madiun pernah ada kejadian atau aksi yang seperti ini? Kalau sejauh ini di Kabupaten Madiun itu alhamdulillahnya ya Mbak, Aman terkendali? aman terkendali. Cuman tetap yang namanya pengamanan, tetap yang namanya antisipasi itu diperlukan. Kan kita juga sama Mbak, nggak mengira kan kemudian tiba-tiba ada orang yang melakukan penembakan di Mabes Polri. Kan sebelumnya kan kita misalnya nggak mengantisipasi loh kok bisa kan gitu kan. Nah artinya sama seperti di Kabupaten Madiun, meskipun sejauh ini alhamdulillah aman terkendali, tapi jangan sampai lengah. Tetap kita antisipasi. Kewaspadaan itu Iya. tetap kita tingkatkan Mbak Satya. Karena kalau mungkin dulu teroris yang dipakai itu hanya laki-laki ya. Tapi sekarang perempuan, karena perempuan dianggap itu adalah makhluk yang lemah dan tidak mungkin, dan ternyata malah dimanfaatkan seperti Justru perempuan. ini memiliki power ya. Iya. Powernya yang terpendam. Bukan power of emak-emak ya Mbak Satya. Janganlah kita memiliki power kekuatan itu yang menghancurkan ya. Iya, Justru seperti itu. power kekuatan untuk membangun ya. Baik. Kalau misalnya sudah ada anak atau generasi milenial itu yang pernah terpapar atau mungkin juga pernah ikut gabung dalam hal-hal yang berbau paham radikal, ini apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ataukah ada pendampingan terhadap anak-anak? Selama ini yang dilakukan oleh kejaksaan ya Mbak Satya khususnya yaitu kita melakukan pencegahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita adakan penyuluhan hukum, kita adakan sosialisasi terhadap siswa-siswi karena tentang edukasi pendidikan, paham ideologi, nilai-nilai nasionalisme. Kalau konseling tentang bahaya radikalisme itu kan ada pihak-pihak tertentu, ada rehabilitasi sosial, psikolog sosial, dan pendampingan. Kalau untuk fokus dari kejaksaan sendiri itu adalah melakukan pencegahan seperti itu. Jadi ada pencegahan-pencegahan yang dilakukan, ada bagian-bagian tersendiri ini yang dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah gabung ngalap berkah, selamat sore. Pencerahan yang sangat bermanfaat bagi generasi sekarang. Waspadai AGHT, masa depan. AGHT apa sih? AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oh. Istilah kerennya Mbak. Istilah kerennya kayak gitu Mbak. Atau mungkin terlalu panjang disingkat aja AGHT ya. Baik, terima kasih Ngalah Berkah sore hari ini sudah bergabung di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Baik, kadangkala gerakan-gerakan radikal itu muncul ya di daerah-daerah yang tidak terduga. Misalnya daerah-daerah pinggiran ya. Banyak sekarang kalau misalnya satu yang udah ketangkep ya, yang lain-lainnya kan terduga teroris yang juga ditangkap, itu malah justru kadangkala di daerah yang kadang kita anggap aman-aman saja, ternyata ini juga ada bahaya atau ancaman ini yang ada ya. Baik, untuk Anda yang ingin gabung masih ada waktu. Pendengar 459198 SMS WhatsApp di 0811-366-9907. Siapkah generasi milenial, generasi zaman now ini menjadi generasi yang mampu melawan radikalisme? Baik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Febri untuk generasi muda kaitannya dengan topik kita pada sore hari ini, Mas. Oke, untuk generasi milenial, generasi muda, ini sebetulnya pesannya juga untuk saya sendiri, Mbak ya. Menasehati diri sendiri ya, mengingatkan merasa generasi milenial. Kita semua harus merasa demikian ya. Meskipun tua tapi semangatnya tetap muda. Masih muda. Ini pesannya juga buat semua. Saya nyebutnya teman-teman Mbak ya, untuk teman-teman di luar sana. Ibaratnya kita harus pintar-pintar untuk memilah dan juga memilih informasi. Artinya pun kalau misalnya kita ada video-video tertentu atau mungkin di media sosial ada informasi terkait dengan mungkin yang mengarah ke radikalisme, ya kita jangan ikut di dalamnya. Kita harus sedini mungkin bisa melakukan antisipasi, bisa melakukan kontra, ya kan? Kita bisa melakukan, ada banyak sekali konten-konten yang bisa kita sharing untuk melawan radikalisme itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk kenali hukum, jauhkan hukuman.
Itu yang paling penting. Kenali hukum dan jauhkan hukuman ya. Baik, kalau dari Mbak Yuna nih seperti apa pesannya? Dari kami ya, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, pesan kepada generasi milenial bahwa kawan-kawan adalah generasi harapan bangsa, harapan kita semua. Jika disajikan banyak hal di media sosial, itu kita harus bisa memfilter, kita harus bisa menyaring mana hal-hal yang diperbolehkan dan mana hal-hal yang perlu dihindari. Karena namanya kalau paham radikalisme adalah jalan cepat menuju surga, bukan dengan cara membunuh, bukan caranya menebar teror, karena banyak hal-hal positif yang perlu adik-adik atau kawan-kawan semua lakukan dalam hal positif untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi, contohnya untuk membuat konten-konten yang positif, untuk membuat kreatif atau yang berdampak positif bagi lingkungan. Karena kalau namanya sudah radikal itu dampaknya juga luar biasa bagi teman-teman, keluarga. Tentunya keluarga yang ditinggalkan juga akan dijauhi juga dari masyarakat. Ya. Ada stigma yang nggak gampang hilang, hilang begitu Mbak Satya. Baik, terima kasih kehadirannya Mas Febri dan juga Mbak Yunani. Semangat ya untuk mengingatkan teman-teman ya. Tadi disebutnya Mas Febri kan bukan untuk generasi milenial, tetapi untuk teman-teman ya, karena di Kejaksaan kan banyak sekali yang generasi milenial juga ya sekarang ini. Baik, terima kasih kehadirannya. Semoga apa yang sudah disampaikan sore hari ini bermanfaat ya untuk pendengar semuanya, sebagai pengingat untuk orang tua dan sebagai kewaspadaan untuk orang tua ya. Apalagi sekarang ini generasi milenial itu sudah disasar adanya paham radikalisme. Jangan sia-siakan masa muda, isi dengan hal yang bermanfaat, bukan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan untuk negeri ini. Terima kasih kebersamaannya. Pukul 16 kita menuju Pro 1 RRI Surabaya mengikuti info prima. Jaksa Menyapa.